Dia beri kompensasi ke klub subsidi 5 juta itu. Nominal 5 miliar. Kita bilang diserahkan kembali ke 40 klub. Ya kan, andai kata. 40 klub mau buat apa, Bang? Membuat logo PSMS dia patenkan. Kenapa? Karena dia tahu PSMS dia akan hebat, akan besar dan banyak sponsor. Kawan-kawan, ini udah makin enak percakapan sore kita ya. Bang Dah, gimana Bang? Mungkin kenalan dulu lah Bang. Mungkin kalau pelaku sepak bola yang tahun 90-an ya tanda lah wajah Abang dengan kegantengan Abang nih ya kan. Tapi yang kalau dia izin awal Bang, tanpa mau reser hormat ini Bang ya, yang 2000-an kesini kan mungkin rata-rata udah jarang main Facebook nih Bang. Lebih banyak ke TikTok dia ya kan. Mungkin agak jarang mungkin. Bisa dikenalin mungkin Bang, Abang perkenalkan diri Bang. Nama saya Zulkifli. Saya dulu usia 14 tahun sudah ikut kompetisi PSMS. Pada saat itu saya di klub Teras dan pelatih saya adalah almarhum Wibisono dan Muklis. Teras itu dulu kantor pajak Bang ya? Ya, di bawah naungan pajak yang ada di Sukamulia. Oke. Bang, ini Bang sedikit lah Bang, mungkin udah ya tepuk tangan dulu lah kalian yang nonton. Bang Dah, ini cerita lah Bang, mungkin Abang juga bisa dikatakan kalau di Facebook aku perhatikan kan termasuk pemerhati juga lah ya Bang ya. Banyak juga tulisan-tulisan Abang yang di-like orang lah kan gitu kan. Jadi kalau Abang sendiri melihat PSMS Medan gimana Bang? Kalau saya lihat ini sebenarnya ada oknum tertentu yang ingin tidak membuat matching ke klub sebenarnya. Sebenarnya PSMS ini punya nama besar. Tapi sayangnya ada oknum tertentu yang tidak bagaimana menyatukan klub-klub sama yang memegang PSMS ini. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya duduk enaknya ini semuanya. Kalau cerita organisasi saya dari kecil tuh saya ya di samping saya pemain bola di klub dan juga saya pengurus. Dan waktu kecil usia dini saya pernah panggil PSMS remaja, junior, PSMS 21. Bahkan saya pernah panggil PSSI, ikut ke PS KNPI Sumut di saat usia saya masih umur 16 tahun gitu. Jadi sayang sebenarnya PSMS ini besar, mempunyai nama besar. Jadi kalau Abang sendiri lah sebagai pemain, pemerhati sepak bola juga, bagaimana tentang putaran kompetisi ini sendiri Bang? Baik yang dilakukan PSMS ataupun ASKOT ataupun ASPROP nih Bang, untuk memajukan sepak bola Sumatera Utara yang jujur Bang, kalau cerita Bang, PON aja pun kita setelah udah lama kali Bang ya kan Bang, nggak terakhir kalau nggak salah kok Pak Suharto Ade itu salah satu pemainnya kan Bang, tahun 8 berapa Bang? 89, sekarang aku lupa lah tahun berapa, itu udah agak lama lah. Itu gimana kira-kira Bang menurut Abang? Kalau kita cerita sekarang ASPROP, sekarang ASPROP sudah ada dibentuk PLT ya. Saya lihat sekarang dengan adanya Bang Arya sebagai PLT, saya lihat melakukan kompetisi Liga 4 ya. Saya dengar sekarang mereka tidak perlu bayar, saya dengar kata ini sangat bagus. Tapi sekarang kok cerita ke ASKOT, ya sebenarnya ASKOT ini adalah cikal bakal pemain-pemain muda ini untuk ke PSMS. Cuma ASKOT kan banyak muternya selalu antar usia dini dia. Grassroots lah kita bilang ya. Memang kalau kita bilang kalau usia sudah mungkin 20 ke atas itu kan udah layak untuk divisi 4. Terutama umpama klub dulu PSMS Gumarang FC. Mereka punya terdaftar di PSSI. Oke, yang gitu ya. Enki. Terus Bang Gumarang FC itu punya anggota klub di PSMS juga. Dan juga ada anggota ASKOT. Sebenarnya kalau mau ASKOT sekarang ke depannya nanti ini kabarnya ada pemilihan ketua ASKOT. Ya, kita minta supaya nanti bisa bekerja sama Bapak Wali Kota Medan yang terpilih Bapak Riko Jaki untuk bagaimana meningkatkan prestasi sepak bola yang ada di Kota Medan dan juga nanti pemain ini bisa menyumbangkan ke PSMS. Karena dulu PSMS itu kok di Medan dulu gudangnya pemain nasional. Bahkan pemain nasional itu banyak dari Medan. Karena saya dulu tahun 85 itu udah ikut kompetisi, bayangkan aja. Bahkan pemain-pemain dulu banyak hijrah ke Jakarta, ke Bandung atau pernah panggil PSSI juga. Jadi saya harap mungkin dengan adanya mungkin Bapak Bobi Nasution terpilih Sumatera Utara bisa memajukan sepak bola Sumatera Utara, terutama yang ada
di klub-klub Iya, iya. di klub-klub yang udah terdaftar di PSSI Benar. Sumut Benar. dan juga anggota klub Askot itu Iya. ya diputar apapun ceritanya tanpa ada anggaran itu tidak akan bisa. Mahal ya salah sepak bola ini kan, Bang? Nah, tapi kan di Asprop ini kan pasti dapat bantuan melalui KONI dan mungkin melalui Dispora. Dispora. Itu harus bersinergi dengan pemerintah provinsi. Dan begitu juga kalau Askot nantinya terpilih ketua umum yang baru nanti atau ketua yang baru harus bersinergi dengan wali kota. Itu cakap saya bayangkan itu anggaran itu bisa dikucurkan. Bagaimana supaya klub-klub itu juga dapat pembinaan dari pemerintah Kota Medan. Dulu saya lihat mungkin banyak program yang calon ketua terpilih, tapi itu payah juga kita bilang. Kita bicara Askot ya. Karena apa? Hanya mutar kompetisi tingkat SSB. Biarkan SSB itu melakukan kompetisi tersendiri, biarkan. Iya. Tapi jangan lupakan juga yang usia di atasnya, Bang ya. Justru itu di atasnya itulah Askot berperan. Berapa orang anggota klub yang ikut sama 18 klub katanya, anggota klub SMS 15. Ya, dilakukan di situ sebenarnya. Supaya prestasi sepak bola Medan ini atau untuk bisa menyumbangkan ke PSMS cikal bakalnya. Bahkan kan PSSI mengadakan tingkat usia junior. Kan ada itu turnamen Liga PSSI. Itu juga bisa mewakili nanti cikal bakal untuk menjadi bibit PSMS. Saya dulu tahun 85 cikal bakal PSMS, pernah PSMS remaja, junior, PSMS 21. Saya memang dari awal dari PSMS. Bahkan saya jadi pengurus PSMS, tahu cerita PSMS. Itu klub-klub PSMS itu, waduh. Saya dulu usia 15 udah ikut senior loh. Kompetisi PSMS. Usia 14 itu udah ikut senior. Ya, bahkan dulu setiap saya latihan itu saya dibayar, dikasih ongkos. Kasih ongkos itu jelas. Padahal ongkos udah seneng kali, Bang ya. Bahkan saya digaji. Digaji tiap bulan. Klub yang saya duduki kan di teras. Orang tuh uang kocak pribadi loh. Bayangkan kok cerita PSMS, klub-klub itu dulu itu banyak berkorban. Jangan orang cerita sekarang udah banyak, jangan begitu. Ayo sama-sama majukan, duduklah dengan klub PSMS. Cerita balik lagi ke masalah saya dulu. Bahkan saya bergaji. Mak cakap sepatu saya dulu berganti-ganti setiap 6 bulan sekali. Bayangkan aja, Pak. Jatah lah kita bilang, Bang. Ya, jatah betul. Samping transport, samping boarding kita dikasih. Bulanan pun dapat. Jadi jangan ceritalah kita bercerita ini habis duduk sama. Sebenarnya saya juga sekarang ini adalah pengurus Kurnia FC. Yang ketuanya ini adalah Pak Usni Mustafa SE, seorang anggota DPR RI yang ada di Senayan sana, ada melalui Partai Gerindra. Dia memiliki sekarang. Jadi sekarang kita bagaimana, ayo memajukan PSMS sama-sama lah. Sebenarnya klub-klub ini tidak mau meributkan. Cerita 40 klub nih, Bang. Ya, cerita 40 klub. Klub-klub ini tidak pernah meributkan. Klub-klub ini bagaimana untuk dulunya klub-klub ini PSMS, siapa bawa PSMS ke Liga itu adalah PT-nya mereka. Waktu dulu siar PT Togo Gopas. Dia memberi kompensasi ke klub. Maaf cakap, saya dengar itu 5 juta setiap klub dibaginya. Untuk mengadakan pembinaan klub-klub itu sendiri. Itu jelas. Itu ya. Habis itu dia ke lainnya mungkin pemegang berikutnya kan ada PT yang pada saat itu ketua umumnya kan Bapak Rautman lah. Pada saat itu isunya Pak Idris. Bahkan dia melakukan kompetisi klub, bahkan melakukan loh. Memang ujung akhirnya karena mungkin dana sehingga peserta juaranya tidak dapat gitu. Tapi kompetisinya berjalan. Bahkan klub-klub dikasih kompensasi baju seragam setiap klub. Itu sudah dilakukan. Jadi kalau kita bilang klub-klub kita ini sebenarnya nggak pernah mau meributi, dan mereka ini bagaimana PSMS ini maju seperti yang dulu-dulu. PSMS itu tidak pernah kekurangan pemain. Sepakat. Karena ada pagelaran yang mana kompetisi tadi diputar. Siap. Jadi cerita kalau dulu klub di luar PSMS, Persib, dia masih menghargai klub-klub itu.
Bahkan mungkin maaf cakap, walaupun saham kosong, tapi mereka mungkin saya dengar mendapat kompensasi dari klub dari PT Martabat Bandung itu. Harusnya begitu. Enggak klub-klub ini mau duduk, bahkan mak cakap banyak pemain-pemain yang punya pengalaman bisa memberi masukan. Ya benar kan? Jangan dipisahkan gitu, jangan. Kalau memberi masukan katanya bang harus ada license gitu bang, nggak harus gitu bang? Enggak lah. Enggak ya? Kalau kita mau majukan PSMS nih, kalau udah bersatu, maaf cakap, sponsor mungkin lebih banyak lagi masuk bang. Sponsor itu. Ini karena mungkin karena ribut. Itu lah makanya dianggap bang 40 klub ini jinawa bang ya tamu restoran bikin ribut aja pun 40 klub. Wah, sebenarnya gitu, jujur, saya juga pengurus PSMS, saya juga orang main bola. Klub itu tidak pernah mau meributkan, itu benar. Sekarang aja dulu kan tidak, ya masalah ada percasan, ada yang ada PSMS ini, PSSI itu dulu karena PSSI juga pecah. Ya, pecah. Jadi jangan cerita itu lagi. Oke. Sekarang kita bicara bagaimana memajukan PSMS. Ayo. Duduk bersatu bang ya. Duduk bersatu, tidak masalah. Hargai pemilik klub itu. Hargai. Klub-klub ini banyak menghabiskan dana juga banyak. Iya dulunya Ya, bang pasti. Bahkan yang dulu mak cakap kayak Pak Siar Storus mungkin duitnya lebih banyak habis. Ya. Kenapa dia nggak minta tuntut ke klub? Kan nggak ada minta kan? Tapi dia karena dia memegang berarti siap untuk berkorban. Yang memegang PSMS ini siap berkorban. Jangan cerita uangku habis. Oh jangan. Kalau cerita begitu balik ke belakang kita. Klub-klub itu, Cerita 40 klub. gitu. Itu bayangkan bang. Saya dulu klub teras itu remajanya aja 3 tim, seniornya 3 tim. Itu biar abang tahu, itu saya nggak bohong. Okay. 3 tim itu dapat gaji semua, dapat transport, dapat juga ganti sepatu baru. Sepatunya bukan murah-murah, mahal-mahal. Adidas Beckenbauer tuh. Iya. Itu dia kok cerita klub ya. Jadi janganlah. Ayo klub-klub ini ya duduk sama. Dan kalau cerita PSMS ini ya jelas milik 40 klub. Dulu selama 5 tahun, pertama waktu Papa Apipudin jadi ketua umum PSMS, Bapak Abdillah ketua umum PSMS, terus Rodman, terus Eldin, terus ada perpecahan antara Beni Sotang, terus masuk lagi ke Indra Sakti pecah 2, ada yang KPL, ada ESL, disatukan, diangkatlah Dr. Poji. Tapi Dr. Poji itu nggak nyapa juga, diangkatlah Dr. Mayono. Dari situ awalnya sebenarnya ini tujuan itu bagus, tapi ada oknum mungkin untuk mengkebirikan klub. Miskomunikasi juga mungkin ya bang ya. Iya, kenapa? Pak Edi sebenarnya baik, bagus. Dia bagaimana berpikiran untuk majukan PSMS. Niat dia memajukan PSMS, tapi mungkin ada oknum tertentu tidak melibatkan klub. Dia seolah dia sendiri, salah. Dulu namanya di ADRT PSMS, pengurus PSMS adalah anggota yang 40 klub ini, itu udah jelas. Karena itu banyak mereka yang mengetahui dan banyak mereka korban. Itu cerita yang nyata loh. Saya bicara itu nyata, tidak belok-belok sana sini. Jadi kalau mau PSMS mau maju, ayo duduk. Saya dengar itu ada persidangan nanti. Ya kan? Ada 17 klub untuk menggugat. Mereka tuh bahkan mengikuti terus anjuran dari ke pengadilan untuk mediasi. Mereka ikuti terus sampai mediasi kedua ada mau ketemu sama saya, ternyata tidak. Mediasi lagi tidak juga. Jadi yang salah ini kan pihak manajemen ini. Jangan merasa memiliki PSMS, jangan. Kalau orang dulu, orang baru pasti tidak tahu, tapi kalau orang dulu pasti tahu. Nah, misalnya gini lah bang, karena bang bilang udah ada beberapa kali mediasi, tapi mungkin aku positif thinkingnya bang ya, karena pas saat itu kan liga masih diputar tuh. Mungkin kan fokus dan konsentrasi ke situ semua nih bang. Boleh. Ya kan, wajar juga kan bang, karena kan memang andai kata selip sikit, PSMS degradasi tuh bang, ya kan? Boleh. Jadi kita wajarkan lah dulu. Ini kan, tapi kan besok ada persidangan abang bilang. Iya. Berarti apa mungkin hakim yang terhormat akan meminta kita mediasi lagi? Mungkin di situ bisa dikelarin tuh bang. Saya rasa apa mungkin
udah disuruh mediasi lagi kan tidak mungkin. Nah, andai kata lah bang, ini, bang. Kita bilang diserahkan kembali ke 40 klub, ya kan? Andai kata nih, 40 klub mau buat apa bang? Dengan izin bang ya, budgeting kita tahu bang, mungkin untuk Liga 2 minimumnya itu mungkin 10 miliar gitu kan bang? Geter juga dengan 10 miliar nih kan bang? Jadi gimana nih bang, kalau ternyata 40 klub yang dapat nih, yang menang misalnya diketok Palu, kalian yang megang kan gitu, jangan cerita nih bang. Kembali lagi nih kalau versi abang tadi, ya berarti nyiapin dana minimum 10 nih bang. Tambah lagi bang sekarang, kalau dulu kita harus sediain mes sendiri karena kebun bunga kan udah dipakai publik umum ya bang ya. Ya bagus juga sih ada keluarga-keluarga malam-malam datang ke sana ya kan bang. Lalu teladan juga sekarang. Ya aku tengok-tengok biayanya kan udah ada tuh bang, ada yang 700.000 per 2 jam, berapa juta, itu masih lapangan mungkin, belum lagi lampu, stadion, keamanan kan mungkin habis sampai, mungkin ya kita bilang 50-60 juta bang, itu gimana tuh bang, dari klub sendiri? Saya udah tahu sebenarnya, dulu kita kan udah mau pilih ketua umum, almarhum Dr. Mayono kan meninggal sudah habis. Ya. Kita pilihlah Adi Saputra, dalam pemilihan itu kita pilih. Tapi kan Bang Adi Saputra bukan orang bola bang katanya bang. Dia bukan orang bola tapi dia siap untuk memajukan PSMS. Itu kata dia, untuk memajukan PSMS. Jadi jangan cerita kalau PSMS ini ke depannya, kalau seandainya klub itu siap mencarikan sponsor atau calon yang bisa memajukan PSMS. Benar. Karena kalau sudah tidak ribut, pasti sponsor tuh pasti akan turun. Sponsor itu bukannya dari sponsor perusahaan juga, PSSI juga ada bantuan loh. Ya pasti, itu hak siar. Umpama nanti pertandingan di stadion lain, mungkin masyarakat Kota Medan akan membludak lagi seperti yang dulu. Itu banyak sebenarnya kalau mau kita bilang, nggak ada masalah yang namanya nanti yang seandainya balik ke klub, ya. Tentu klub ini akan mencari orang-orang yang sok-sok bisa memimpin PSMS ini. Jadi tapi Bang Pak Edi tadi tuh masih kita wacanakan nanti akan memegang jadi tampuk nomor satunya di PSMS atau gimana nih Bang? Ya kalau dia bisa cakap balik lagi ya, kalau dia mau jadi sponsor PSMS ini silakan aja. Tapi saat ini memang masih lowong lah Bang ya, artinya klub tetap ada calon-calon ya, ibaratnya donatur lah jadinya tuh Bang. Iyalah, donatur itu yang memegang PSMS. Jadi gini, kita nggak habis pikirnya Bang, ini kan PT yang dimiliki oleh daftar kan PT-nya Pak Edi pemegang 51%, 49% ini siapa? Kan gitu, apakah ada mereka transparan atau bagaimana? Udah, jadi kalau mereka mau membuat PT itu harus diketahui klub dong. Itulah tadi kita cerita tadi awal kan Bang, dengan Pak Uco ada miskomunikasi lah dianggap tadi kan Bang. Nah, tapi balik lagi nih Bang, jujur aku tanya lagi nih sama Abang di pertanyaan sama tadi, mungkin Abang belum hadir tuh. Kalau menurut orang nih Bang, ya kalau nih setiap ada 40 klub, wah perusuh ini segala macam gitu. Makanya aku nanya sama Abang nih, budgeting di atas, kalau mau lolos katanya Bang, aku dengar-dengar sampai 15 miliar tuh Bang, 20 miliar udah sanggup nggak 40 klub Bang? Selain kalau misalnya ada nggak dananya Bang? Kalau hanya cerita cari sponsor nanti, rupanya dia wak labu juga, misalnya gimana tuh Bang? Kalau klub ini udah menggugat, berarti klub ini udah siap. Siap bertanggung jawab. Siap. Karena apa? Yang dulu waktu kita mau mengangkat ketua umum PSMS Pak Adi Saputra itu, bahkan dia siap. Banyak sponsor bahkan dari dulu kita bincang-bincang sampai Singapura pun mau turun membantu PSMS. Jadi yang penting jangan ribut. Sebenarnya PSMS banyak sponsor mau membeli saham PSMS, tapi karena begini tidak ada kecocokan atau tidak, organisasi ini nggak berjalan. Masa dia ada ribut-ribut kan gitu. Iya, ya nggak mau loh orang, makan tarik lah dananya, ngapain ribut-ribut. Orang kan mau majukan, mau buat ibarat sponsor itu kan mau majukan perusahaan dia juga, ya kan? Cerita begini Bang, izin apa Bang ya? Kayak Persebaya lah Bang ya. Persebaya itu kalau aku nggak salah awalnya itu kan yang Jawa Pos tuh Bang. Sosoknya udah jelas Bang, kita tahu memang pengusaha beliau itu kan.
bahwasanya Jopos ini juga bisnisnya banyak juga. Jadi mungkin bonek di sana atau pencinta Persebayanya yakin aja bang gitu. Kalau kita kan nggak ada figur nih, mungkin figur yang kita anggap tanda kutip yang agak lebih mungkin Pak Sihar kan gitu, udah jelas nih bisnisnya banyak, menggurita, jelas kita yakin duitnya banyak nih, bisa nih majuin PSMS kan. Sosok-sosok seperti ini yang dibutuhkan oleh penonton PSMS Medan untuk bisa megang PSMS. Kita tahu ada duitnya. Kalau misalnya cerita aja era profesional degradasi lah PSMS ini, gitu gimana tuh bang? Ya dulu kan Pak Siar kan sudah memegang PSMS. Nah, udah kasih kesempatan. Terputus tadi inilah karena percakapan penting itu gigabyte pun penuh. Gimana tuh bang? Ya, tadi masalah Pak Siar, dia pernah pegang PSMS. Pada itu masuk ke Liga 1 ya. Liga 1. Liga 1 dan pada saat itu. Tapi kan itu AFC kan sempat dipegang tangan beliau juga tuh bang. Iya, itu kita akui dia punya uang banyak. Bahkan dia beri kompensasi ke klub subsidi 5 juta itu. Nominal terima. Jadi dia sudah berbuat. Mungkin tak tahu kita kenapa bisa Selipnya di mana? Ya, tak tahu. Tapi kita nggak usah cerita belakang karena Pak Siar kan udah pernah. Iya udah pernah. Jadi waktu Pak Siar itu kan ketua PSMS kan Pak Abdillah. Oke. Waktu di Jakarta, Pak Abdillah untuk pengelolanya PT Togo Pas gitu. Jadi udahlah berjalan berlanjut, kita melakukan pemilihan ketua umum PSMS yang ada di Hotel Madani. Oke. Karena kita sesuai dengan ADR dulu melakukannya. Oke. Kita pilih karena kita tanya sama beliau yang terpilih yang mau kita angkat, siap nggak? Siap, dia bilang. Itu orang abang tahu nggak memang duit dia ada bang? Kalau nggak ada duit dia nggak berani dia bicara begitu, apalagi dia pengusaha. Namanya pengusaha itu kan dia bukan punya, tapi kan punya kolega-kolega dan punya sponsor. Bahkan dia berkeinginan bagaimana PSMS ini maju. Yang ngurus bola ini orang gila sebenarnya, kalau kita bilang. Ini kan memerlukan duit banyak, tapi beliau siap. Bahkan kemarin dia sempat ketipu, saya dengar Pak Adi Saputranya menyiapkan tim untuk usia dini untuk ke Belanda. Habis juga duitnya banyak. Jadi dia tuh sudah berpikir dan planning, dia siap apabila diserahkan ke dia ke klub. Karena kan cakap dia ini masih ke ketua umum PSMS karena belum ada melakukan rapat luar biasa lagi. Seharusnya sudah melakukan baru bulan 1 semalam, udah habis masa baktinya. Jadi kalau mau ya pihak manajemen yang sekarang ini ya duduk aja sama klub-klub, duduk disetarakan bagaimana kedepannya yang lebih baik, ya kan? Kalau kita cerita ego, nggak akan maju-maju. Artinya ya sudah, kalau ada pun kita anggap kesilapan, kita mulai dari nol lagi bang ya, kayak tadi aku bilang juga ya. Bagus. Jadi kayak udahlah kayak Pertamina kita bang, mulai dari nol untuk memajukan sepak bola Sumatera Utara, Medan, PSMS khususnya. Iya, khusus PSMS ini adalah ikon kota Medan. PSMS ini terkenal loh, terkenal bahkan internasional. Tapi sayang, maunya manajemen sekarang yang ngerti bola, bukan kita bilang CEO-nya atau direkturnya ya. Siapa tuh sekarang? Ari Maulana. Harus dia dengannya ada klub ini dia duduk loh. Jangan dengar kata 1-2 orang, jangan. Yang buat rusak ini mungkin dengar 1-2 orang. Jujur kita bayangkan. Itulah mungkin kelelahan itulah bang ya, maksudnya mungkin budgeting segala macam, tapi ya nggak apa-apa lah, kita mungkin mulai dari nol, komunikasi lagi, cakap-cakap lagi, hilangkan semua ego. Ya mudah-mudahan kayak tadi abang cita-citakan juga kan, cita-cita kita yang Pak Ucok juga sebelumnya bahwasanya ya PSMS, amin, mudah-mudahan bisa di tahun 2005-2026 ini Liga 1. Ya, naikkan kejayaan PSMS tuh. Naikkan kejayaan PSMS tuh. Ayo duduk sama. Bahkan ya klub-klub ini orang yang ngerti ngurus bola juga loh. Iya. Yang ikut paham. Ngurus klub lagi ya. Kalau cerita uang mereka pun uang habis banyak. Bukan kaleng-kaleng juga, tapi harus duduk. Siar habis berapa miliar? Sudah diminta klub. Kan tidak ada kan? Jangan cerita sekarang nih, oh kami habis, gak begitu. Kalau masih mau pegang PSMS, ayo di dalam klub. Kalau ngomong, udah, tinggalkan. Benar nggak saya ngomong? Benar nggak? Ya kan? Siar, berapa miliar ya habis? Tidak ada, tidak ada yang nuntut klub. Benar nggak? Kita real cerita loh. Nyata kita cerita nih kan? Ini masih hidup semua. Sejarah ya kan? Nyata. Jadi masih jangan ada di media massa segala macam informasinya.
Sebenarnya banyak. Kemarin ada orang bahkan mau membuat logo PSMS dia patenkan. Kenapa? Karena dia tahu PSMS dia akan hebat, akan besar dan banyak sponsor. Percaya? Benar nggak? Setuju nggak? Tapi karena ada oknum tertentu ingin merusak PSMS, ya begini-gini aja PSMS. Kalau menyatu, insya Allah PSMS akan maju. Libatkan 40 klub, ayo duduk. Nah, Jangan orang masuk baru, orang nggak ngerti bola, ngurus bola. Kalau dia datang untuk membantu PSMS dengan finansial, boleh, ini enggak. Maaf, banyak ada pengurus yang gini-gini, sok gini gitu. Bahkan klub-klub ini tak dihargainya. Dia tahu kita punya klub, tapi dia merasa oh PSMS ini udah milik dia. Itu orang kayak itu dibuang semua. Orang kayak gitu nggak perlu dipakai. Libatkan klub-klub yang benar. oke. Ke depan PSMS kok maju begitu. Jadi artinya memang tetap kita bersatu lagi lah ya Bang ya. Bersatu. Ya masalah bagaimanapun nanti di peradilan itu adalah keputusan dari yang mulia hakim ya Bang. Ya, kebetulan Kandila. Walaupun harapan kita ya kalau bisa ya jangan ribut-ribut ya kan Bang, karena saat ini kan ya orang kan bisa aja jatuhkan kita kan Bang, misalnya kalian tim kalian pun kayak gini ribut-ribut aja kalian ada ya kan makin betul pula kata dia ya kan Bang. Malu kita dengan tim-tim lain tetangga kita, malu. SPS sudah calon Bang ya kan. Nah, PPS naik, PPS Semen Padang udah musim Semen lalu. Padang naik. Malu. Kenapa PSMS ini aja? Kenapa oknum TNI ini aja merusak? Coba cerita historis dia. Oh, dia juga. Buktinya dilapor ke Polda. Dia tersangka. Tak ditangkap juga. Dia juga kok kita bilang. Oke lah Bang. PSMS tuh bisa maju. Ayo duduk, klub. Sesuai dengan ADRT, libatkan. Kalau PT ini mau dibenahi untuk bisa betul membawa PSMS ke sana, ayo duduk, buat berita acaranya yang benar. Jangan ada kebohongan, jangan ada yang tidak benar. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, duduk. Jadi Oke. tidak ada ribut-ribut lagi. Jadi klub itu jangan cerita klub tuh nggak duitnya lebih banyak habis. Benar kan? Untuk izin Bang untuk memutar apa namanya untuk Ikut memutar kompetisi ekonominya. Oke. Mutar Ya, kompetisi bayar lu PSMS. Bang ya kompetisi PSMS Saya juga ya? digaji. Oke. Saya digaji. Dari usia 14 tahun saya ikut kompetisi PSMS, udah ikut senior. Divisi 1 PSMS di klub teras. Kalau cerita itu. Jadi, ayolah mari sama-sama. Oke lah. Kita bangga PSMS ini punya nama. Tahun ini adalah mungkin kedepannya harus kebangkitan. Jangan masih ini lagi, balik-balik lagi. Kapan Bang? Kapan Bang? Cobalah. Malu kita sama daerah-daerah lain. Untuk pihak manajemen yang sekarang ini, coba kita duduk bersama. Oke. Jangan cerita uang. Pak Siar habis uangnya berapa? Dan dia membantu klub-klub berapa? Itu tidak pernah dia utarakan. Nah, kalau mau, ayo duduk. Itu aja bagi saya. Oke. Itu aja mungkin ya dongan-dongan karena mau sholat juga ya. Jadi artinya luar biasa kali ya pernyataan-pernyataan dari beliau. Mudah-mudahan apapun seperti yang aku sampaikan juga di awal cakap-cakap pertama ya, bahwasanya mudah-mudahan PSMS Medan damai aman sentosa ya kan. Segala sesuatu yang memang menjadi sebuah kewajiban juga ya silakan dilaksanakan. Yang hak juga demikian. Ya mudah-mudahan PSMS Medan bisa berprestasi di musim 2025-2026 masuk Liga 1. Amin. Percakapan kami dengan sukses buat Anda semua dan tetap jaga kesehatan. Siap. Kasih Bang Gu.